Masyarakat muslimin jamaah salat isya yang saya tarawih kesempatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita senantiasa dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketawaduan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai akhir hayat kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat dan salam marilah kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang mana setia untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan melanjutkan dakwah-dakwah beliau. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita berkumpul dengan Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, maka kewajiban baginya untuk menggantinya dengan fidyah, dengan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang merasa keberatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ada 5 kelompok, 5 orang yang diperbolehkan oleh Allah untuk diganti dengan fidyah. Yang pertama adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lansia, di mana fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Misalnya usianya sudah 90 tahun, 80 tahun, atau mungkin ada yang 70 tahun juga sudah keberatan atau berat fisiknya untuk menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diganti dengan membayar fidyah. Apabila ada orang yang sepuh tapi fisiknya masih bagus, kok dia pengen puasa dan mampu, maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada yang seperti itu, maka dengan berpuasa insya Allah lebih baik baginya. Tapi kalau memang fisiknya sudah tidak mampu, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Syaratnya adalah sudah lansia, sudah sepuh, sudah tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit keras, orang yang sakit parah, di mana jikalau orang tersebut dalam kondisi sakitnya kemudian berpuasa, maka akan membahayakan jasadiahnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan orang-orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, karena dia khawatir perkembangan janinnya akan terganggu dengan berpuasa, maka oleh Allah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ataupun orang atau ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, karena sedikit banyak dengan puasa akan berpengaruh pada ASI yang diberikan kepada putra-putrinya. Dalam Islam Allah memberikan keringanan dengan boleh tidak berpuasa tapi diganti dengan membayar fidyah. Kemudian golongan yang keempat yang diperbolehkan tidak berpuasa tapi diganti dengan fidyah adalah orang yang menunda mengqadha puasa. Misalnya contohnya ada orang yang tahun lalu sakit, kemudian dia tidak berpuasa. Dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya di bulan Syawal sampai Sya'ban. Tapi ternyata sampai Ramadan tahun ini dia belum membayar atau mengqadha puasanya, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah sesuai jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang sudah meninggal, di mana
ketika dia meninggal masih mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Dalam fikih Imam Syafi'i dikategorikan, dikelompokkan menjadi dua. Orang yang meninggal yang ketika dia meninggal masih menanggung puasanya tapi tidak berkewajiban walinya untuk membayar fidyah. Hal itu diberlakukan bagi orang yang memang yang meninggal itu ketika dia belum meninggal kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka hal itu menurut Imam Syafi'i tidak berkewajiban atau tidak difidyahi. Tapi berbeda dengan yang kedua, jikalau seseorang ketika dia semasa hidup masih mempunyai tanggungan puasa dan mempunyai kesempatan untuk membayar qadha puasanya dan mempunyai kemampuan fisik untuk berpuasa, tapi sampai akhir hayatnya dia meninggal dan masih menanggung hutang puasa, maka ahli warisnya berkewajiban untuk membayar fidyah. Namun dalam beberapa pendapat ulama berpendapat bahwa boleh juga ahli warisnya itu dengan membayar qadha puasa dari si mayit tersebut, si almarhum tersebut atau almarhumah tersebut. Jadi 5 golongan inilah yang diberikan rukhsah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tapi berkewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian berapa besaran fidyah yang harus dikeluarkan? Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa kewajiban mengeluarkan fidyah itu sebesar 1 mud atau kurang lebih seberat 675 gram bahan pokok. Boleh itu beras atau gandum atau kurma. Itu berdasarkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat dari Imam Hanafi, besaran fidyah sebesar 2 mud atau sekitar 1,5 kilo per hari. Kemudian bagaimana tata cara memberikan fidyahnya? Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama boleh dengan diberikan berupa bahan pokok. Bahan pokok misalnya beras, gandum, kurma diberikan langsung kepada fakir miskin boleh. Misalnya kita memberikan beras, ya. Lebih dianjurkan lagi tidak hanya sebatas beras tapi dengan lauknya karena untuk makan si orang-orang yang miskin yang diberikan fidyah itu. Atau yang kedua, boleh bahan pokok tersebut dimasak terlebih dahulu. Dibuat nasi, dibuat sop, ya, dibuat sayuran atau makanan, kemudian orang-orang miskin boleh dipanggil ke rumah atau kita distribusikan kepada orang-orang yang miskin. Itu boleh. Atau kemudian yang ketiga, dalam bentuk uang kemudian kita amanahkan dilewatkan kepada lembaga yang memang mengurusi masalah fidyah tersebut, misalnya Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga-lembaga yang lain yang memang mengurusi zakat, infak, sedekah termasuk fidyah tersebut. Nah, kalau diberikan dalam melewati lembaga seperti itu tadi, berdasarkan informasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta, besaran fidyah per orang per hari ditetapkan sebesar Rp35.000 untuk tahun 2023 ini. Sedangkan kalau di pusat Jakarta satu hari itu sebesar 60.000. Itu asumsi untuk besaran fidyah yang dikeluarkan per harinya. Jadi kalau misalnya panjenengan keluarga kita ada yang tidak berpuasa selama 10 hari, ya tinggal dikalikan saja. Kalau mau kemudian dilewatkan lembaga amil zakat tersebut, misalnya seperti itu. Jadi boleh diberikan langsung kepada fuqara wal masakin dalam bentuk beras atau dalam bentuk makanan, atau kita lewatkan melalui lembaga yang memang mengelola terkait dengan kegiatan fidyah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bab fidyah yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan dan bisa kita laksanakan jikalau ada keluarga, sanak kerabat, tetangga yang lain yang memang mempunyai kewajiban untuk bayar fidyah, untuk segera dilaksanakan. Tapi semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa menikmati bulan Ramadan dengan maksimal, dengan menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan semoga kita dijadikan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.